Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, bertemu lagi bersama saya Nini di WTV channel Wedomartani TV dalam acara Bincang Hobi. Semoga Sobat Kreatif saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti siaran-siaran kami. Perjumpaan kali ini kita akan berbincang tentang pendaki gunung. Nah, sambil menonton channel ini, bagi Sobat Kreatif yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe di bawah ini, Wedo Channel, agar bisa menambah semangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif dan positif untuk Sobat Kreatif semua. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pendaki. Nah, sudah ada bersama saya Mas Wahid yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi pengalamannya dalam mendaki gunung. Nah, halo Mas Wahid, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nini. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita mau membahas beberapa hal ya Mas ya terkait dengan pendakian gunung. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol santuy dengan Mas Wahid. Ya, boleh. Nah, yang pertama ini terkait dengan pengalaman Mas Wahid sendiri ya. Mas Wahid sendiri sudah mendaki gunung mana aja nih Mas? Kan udah banyak ini pasti pengalamannya. Tapi mungkin Sobat Kreatif semua ingin tahu sudah gunung mana saja yang sudah didaki sama Mas Wahid. Oke. Mungkin saya belum mendaki gunung yang mungkin banyak gunung sih ya Mbak. Tapi hanya gunung-gunung tertentu saja yang mungkin sudah saya daki. Dan contohnya mungkin yang ada di Jawa Tengah, mungkin Merapi, Merbabu, Slamet, Sumbing, Sindoro, Lawu, itu alhamdulillah sudah. Wah, cukup banyak juga ya Mas ya. Dan juga di Jawa Timur juga sudah Semeru, bahkan di terakhir yang paling jauh, yang paling tinggi itu Gunung Puncak Rinjani. Oh, Puncak Rinjani. Puncak Rinjani itu kan salah satu tertinggi ya Mas ya. Tertinggi kedua di Indonesia. Itu di Lombok itu. Nah, untuk ini nih Mas, kan terkait dengan pendakian ya Mas ya. Kan Mas Wahid udah mendaki banyak gunung nih. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari sama para pendaki gunung itu ketika mendaki gunung? Kalau apa yang dicari pada saat mendaki, kalau pribadi ya, pribadi dulu sih. Saya mencari ketenangan Mbak, gitu. Karena mungkin banyak rutinitas yang dilakukan di rumah atau di kerjaan. Nah, itu biar pikiran saya fresh, biar tidak bosan, saya pasti mengajak teman untuk oke lah kita mendaki gitu. Oh, biasanya itu berapa orang Mas kalau mendaki gunung? Kalau mendaki gunung, kalau saya lebih suka sedikit sih Mbak. Mungkin 1-2 orang gitu. Jadi cuma 2 orang atau maksimal 4 orang atau 6 orang gitu. Oh, jadi rombongannya memang nggak terlalu banyak ya Mas? Terlalu banyak, karena nanti resikonya juga terlalu besar gitu. Gitu. Terus terkait ini nih Mas, persiapan dalam mendaki gunung, apa aja yang perlu disiapkan buat kita-kita ini? Kan masih mungkin banyak di antara kita yang memang masih pemula. Nah, itu persiapannya apa aja Mas? Kalau persiapan untuk mendaki, yang pertama tentunya fisik ya. Fisik juga mental. Karena kita nanti di gunung itu ibaratnya di alam bebas, di hutan. Jadi kita harus mempunyai fisik, karena kita juga akan melampaui atau melangkah kaki tadi mungkin di jurang atau di mana. Jadi fisiknya harus kuat. Kemudian juga mental, karena setiap kita mendaki mungkin ada yang berangkat malam hari atau siang hari, tapi kan kita juga harus mentalnya kuat, karena dalam waktu mungkin sampai puncak kan harus melampaui beberapa jam, mungkin 6 jam atau malah 1 hari itu bisa. Jadi kalau mentalnya harus kuat. Oh iya. Ngomong-ngomong soal fisik nih Mas, nah biasanya nih kalau misalnya sebelum pendakian itu harusnya kita latihan, ada misalnya jogging atau apa gitu dulu nggak Mas? Kalau untuk fisik ya terutama itu Mbak. Jadi kita sebelum melakukan pendakian kita harus jogging fisik dulu ya. Karena dengan jogging kita bisa melatih pernapasan gitu. Jadi kita napasnya juga bisa kita atur, kemudian daya tubuhnya kita juga harus bisa mengontrol diri, karena
nanti kalau di gunung kan mesti cuaca, kita harus berpikir tentang cuacanya juga, karena kadang panas. Dan kalau malam hari itu kalau gunung yang mungkin agak tinggi ya, mungkin di atas 3000 mdpl ke atas, itu kan nanti cuacanya juga dingin, jadi mungkin bisa dinginnya berapa derajat gitu. Itu untuk ini ya Mas ya, untuk Fisik. pendakinya sendiri ya, dari pribadinya pendaki. Terus kalau untuk alat-alat yang perlu dibawa nih Mas untuk mendaki itu apa aja? Nah, kalau alatnya ya mungkin cukup banyak sih Mbak. Ya bukan banyak sih, tapi harus wajib dibawa. Itu yang pertama adalah mungkin tenda ya Mbak. Ya. Kalau kita mendaki gunung, di gunung itu beberapa hari, mungkin 2 hari atau 3 hari, kita harus mempersiapkan tenda. Kemudian tas carrier juga, nanti tas carrier itu juga untuk kebutuhan. Jadi mungkin itu muat berapa liter, apa saja yang akan ditaruh di tas carrier itu. Kemudian ada juga ini yang dasar ya Mbak, dasar untuk kita untuk membawa itu. Yang pertama mungkin sleeping bag juga perlu, kemudian matras untuk alas, kemudian yang terutama kompor ya, kompor untuk kita nanti untuk makan, buat makan atau sarapan gitu, jadi bekal itu juga perlu gitu. Itu yang mendasar itu sih Mbak. Kalau yang penting obat-obatan juga perlu tuh. Oh iya, nah itu tadi ya persiapan pendakian ya, yang terpenting itu ada tenda, terus sleeping bag itu juga penting ya Mas ya. Karena pada malam hari ini pasti dingin. Dan tas yang cocok untuk dibawa pendaki gunung tentu saja tas carrier ini, dan disesuaikan dengan kebutuhannya, karena ada berbagai macam ukuran ya Mas ya kalau tas carrier ini ya. Dan juga sepatu, paling aman tuh pakai sepatu Mbak, tapi sepatunya ya sepatu khusus gunung sih, bukan sepatu kayak untuk ke mall-mall itu boleh dipakai ke gunung ya, kepleset nanti ya Mas. Soalnya beberapa kali saya mendaki gunung itu melihat para teman-teman yang lain itu seadanya itu, jadi wah nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Jadi mungkin berpikirnya belum ke belakang, tapi baru mungkin itu teman-teman yang baru seneng mendaki gunung gitu. Jadi makanya peralatan hanya seadanya, kayak sepatu sekolah, tas sekolah, dan tenda pun tenda yang mungkin ya tenda camping biasa itu. Padahal di gunung kan tidak bisa kita prediksi Mbak dengan cuaca, karena mungkin bisa terjadi badai, bisa terjadi hujan lebat dan sebagainya gitu. Dan kalau memang persiapannya nggak matang, betul, bisa ini ya Mas ya, banyak resiko yang bisa ditanggung oleh para pendaki gitu Mas. Terutama para pendaki pemula ini harus diperhatikan sekali keamanan saat mendaki gunung. Nah itu. Terus untuk logistiknya nih Mas, kan kalau tadi kan bawa kompor nih Mas untuk masak. Nah terus kalau untuk bahan-bahan makanan yang cocok dibawa saat mendaki gunung itu apa aja Mas? Kalau untuk bahan makanan yang cocok itu ya kayak apa ya Mbak? Ya biasanya kan mungkin kalau para pendaki kan instan gitu ya. Tapi kalau lebih bagusnya kalau mendaki untuk bekal itu yang mempunyai karbohidrat yang lebih Mbak, seperti mungkin nasi atau roti coklat yang mempunyai biar rasa manisnya tuh biar bisa menambahkan tenaga kita gitu. Soalnya saya sendiri pernah nih Mas naik gunung itu bawa kentang, wortel, kobis ya, bahan-bahan untuk bikin sop gitu Mas. Walaupun akhirnya di atas itu malah akhirnya ya buat mie instan, karena yang paling enak kan itu ya Mas ya. Lebih simpel kan mie instan gitu ya. Tapi ya bagus juga Mbak kalau wortel, kalau kentang itu juga dibawa. Yang penting nanti cara membawanya, cara memackingnya tas itu juga ada caranya sendiri Mbak. Jadi nanti yang pertama yang di bawah tas itu apa saja, itu harus ada urutannya gitu. Jadi biar kita mendaki gunung atau pas mendaki itu bawa tasnya tuh enak gitu Mbak. Jadi tidak berat, tidak lemes gitu Mbak. Itu ada tata caranya. Itu tata caranya itu apa aja Mas? Kalau menurut kategori barangnya nih Mas, yang paling bawah apa, terus yang atasnya apa? Kalau saya pribadi biasanya yang paling bawah itu
yang paling ringan dulu Mbak. Oh, malah yang paling ringan. Paling ringan kayak sleeping bag itu, kemudian baju ganti, dan langsung selanjutnya yang atasnya nanti ya kayak tenda, kayak bekal-bekal minum, dan juga yang paling atas itu perlengkapan untuk apa ya, secara langsung apa maksudnya kalau dadakan, misalnya kayak senter, kayak mantel, jas hujan gitu harus dipersiapkan di paling atas, atau makanan-makanan kecil lah. Oh, biar nggak ribet gitu ya Mas Ya ya pas betul, ambilnya ya. itu intinya kan seperti itu Mbak. Jadi biar kalau misal kok mantel atau jas hujan dikasihkan yang ke bawah, paling bawah, dan itu terjadi hujan, kan bongkar. itu enggak, seperti itulah Mbak. Itu juga pengalaman sih Mbak, gitu. Oh iya iya ya. Itu tadi barang-barangnya ya untuk para pendaki nih yang mau mempersiapkan pendakian, walaupun sekarang mungkin lagi COVID nggak bisa mendaki, tapi siapa tahu setelah COVID ini bisa melakukan pendakian gunung kayak gitu. Terus ini Mas, terkait dengan etika saat mendaki gunung. Nah, hal-hal apa aja yang perlu kita jaga dan hal-hal apa aja yang perlu kita hindari saat mendaki gunung? Kalau etika, mungkin semua gunung kita harus mematuhi etika ya. Kita harus sebagai manusia juga harus mempunyai etika pas mau mendatangi sebuah tempat yang mungkin asing buat kita. Contohnya ya kalau di gunung kan mesti hutan. Harus etika-etika itu harus kita camkan lah kepada kita semua dan teman-teman yang mendaki. Nah, contohnya ya kita tidak boleh sembarang untuk ngomong dan coro-coro seperti itu. Kita juga harus unggah-ungguh itu digunakan juga loh. Walaupun di situ cuma kita dan kelompok kita yang berada di situ, tapi untuk etikanya juga harus diatur, ditaati gitu. Terus kalau ini nih Mas, kan banyak nih Mas di mitos-mitos yang berkembang nih, gunung ini ada apanya, gunung ini ada apanya. Nah, kalau menurut Mas Wahid sendiri menanggapi mitos-mitos yang ada di gunung itu seperti apa? Ya kalau menanggapi tentang mitos-mitos tersebut ya kita menyikapinya tenang saja. Yang penting kan niatan saya mendaki itu apa gitu loh. Niatan mendaki kalau saya kan mungkin ya biar refreshing lah gitu, tapi kan ada juga yang mendaki dengan niatan yang lain gitu. Jadi nanti pasti itu juga akan mengaruhi keadaan pendaki itu. Makanya ada mitos-mitos yang itu kalau kayak gini pasti tersesat gitu, dan banyak juga yang sudah terjadi seperti itu. Contohnya ada beberapa gunung yang mungkin saya alami dari sepanjang saya menekuni atau saya hobi gunung. Itu ada beberapa gunung yang harus ditaati maksudnya gitu. Nah itu boleh tahu nggak Mas salah satu atau salah dua yang pernah dialami nih sama Mas Wahid sendiri selama mendaki gunung? Kalau mitos atau hal-hal yang yang mistis lah itulah bisa dikatakan, itu yang paling saya rasakan itu di Gunung Selamat Mbak. Apa itu Mas? Karena di Gunung Selamat itu masih pepohonan, dan juga tekstur gunungnya itu masih kayak asri. Jadi kayak pohon-pohon besar-besar yang sebesarnya sebuah gitu. Sebuah tidak itu masih banyak sekali Mbak. Jadi di sana tuh pohonnya sangat rindang sekali. Jadi makanya saya berpikir wah ini mesti banyak yang seperti hal seperti itu. Dan juga kebetulan pas saya istirahat di pos 1 atau pos 2 itu ada warga di situ bilang kalau nanti kalau mendaki di Gunung Selamat kalau menemui hewan warnanya putih semua, mending Masnya turun aja. Nah seperti itu, makanya langsung Tapi Mas Wahid sempat menemui nggak tuh Mas hewan itu? Alhamdulillah tidak gitu. Walaupun hujan deras dan sebagainya, alhamdulillah sampai pos dan sampai puncak gitu. Terus kalau ini Mas, kan biasanya nih di gunung itu kan apalagi yang ketinggiannya di atas 3000 kan itu rawan ini ya Mas ya, mungkin teman-teman kita ada yang kondisi fisiknya nggak kuat, terus tiba-tiba hipotermia atau apa, itu pernah nggak Mas ngalami seperti itu? Pernah mengalami. Jadi dari bawah dengan badan sehat, tapi lama-kelamaan sampai mungkin di atas 2500 mdpl itu
cuaca berubah drastis, jadi mungkin hujan badai, jadi rasanya kan dingin sekali. Dan ya mungkin itu harus bisa menangani teman yang mungkin kena hipotermia tadi. Nah caranya itu ya mungkin dari teman-teman yang mungkin kalau suka mendaki sudah tahu sih, tapi pada dasarnya kita harus menyiapkan alatnya. Jadi kayak aluminium foil. Nah itu harus kita kita siapkan, karena aluminium foil itu bisa mengurangi rasa dingin di tubuh gitu loh. Oh itu berarti aluminium foilnya tuh kayak dilipat, digulung gitu loh. Gitu. Karena itu kalau itu pas parah-parahnya loh. Tapi kalau masih gejala itu disuruh masuk tenda aja nggak masalah gitu. Yang penting nanti dikasih sleeping bagnya itu. Itu tadi ya teman-teman terkait dengan persiapan untuk mendaki gunung dan juga resiko-resiko yang mungkin terjadi kalau teman-teman mendaki gunung. Dan tadi juga dijelaskan pentingnya persiapan kayak gitu. Kita nggak boleh seadanya dalam mendaki gunung karena banyak hal yang bisa terjadi, apalagi akhir-akhir ini kan cuaca tidak menentu nih, kadang hujan, kadang panas kayak gitu. Karena kalau saya sendiri pernah Mas mengalami itu, pas mendaki itu harusnya 2 hari udah pulang, baru 3 hari karena kena badai di atas jadi nggak bisa turun. Makanya itu segala resiko kan harus harus dipersiapkan toh dari bawah itu. Jadi itu karena ya yang menolong kita ya diri kita sendiri dan teman-teman kayak gitu. Di samping juga ada Tuhan kayak gitu ya teman-teman. Nah terus ini nih Mas, terakhir nih, pesan untuk para pendaki dari Mas Wahid itu apa aja nih Mas? Kalau pesan pendaki ya yang terpenting buat teman-teman yang ingin mendaki mungkin gunung mana saja, mungkin gunung yang buat pemula atau sudah pengalaman untuk gunung yang akan didaki, yang penting itu persiapan untuk peralatannya itu harus lengkap, dan juga fisik itu juga perlu, karena itu tadi saya Mbak Nini tadi bilang segala kondisi cuaca itu tidak bisa ditentukan gitu, jadi ya kita perlu waspada lah gitu. Oke, terima kasih Mas Wahid. Nah udah cukup banyak nih yang kita bahas terkait pendakian gunung. Nah demikian tadi perbincangan kita pada acara Bincang Hobi kali ini. Terima kasih banyak pada Mas Wahid yang sudah berbagi pengalamannya dalam mendaki gunung. Nah terima kasih juga karena telah menyimak siaran kami di WTV Wedomartani TV. Saya undur diri dari ruang Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.